Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia. Dapat menjumpai Anda dalam program dialog khusus bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Dan pemirsa, Green and Clean Kota Tangsel tahun 2023 ini telah banyak melewati perjalanan panjang dalam setiap tahapannya. Mulai dari launching, sosialisasi, kemudian roadshow, penjurian, dan terakhir adalah awarding. Green and Clean Kota Tangsel 2023 sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungan dan lebih berinovasi serta kreatif dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan di sekitarnya. Dan pemirsa, ini dalam perjalanannya tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Begitu juga dengan peserta lomba yang mengikuti GAC ini. Dan untuk mengetahui hal tersebut telah hadir bersama saya saat ini ya. Alhamdulillah. Senang kayaknya Bu ya. Senang banget. Oke, berikutnya ada Ketua RT 10 RW 8 Bapak Kusnadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir ada Bapak Sanita, Ketua RT 01 RW 01. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya Pak ya. Senang banget ini raut mukanya nih pemirsa. Ya ini saya ke Pak Kadis dulu. Ini terkait dengan awarding yang baru saja digelar ya Pak. Nah ini pasti banyak banget nih perjalanan GAC yang bisa DLH lakukan begitu ya Pak ya. Dan ini memang pertama kalinya digelar ya Pak. Nah untuk Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ini perjalanannya seperti apa GAC ini Pak? Dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih ya Teh Konita. Pertama-tama tentu sampai di akhir GAC ini semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Namun dinamika tentu ada karena lomba Green and Clean di Kota Tangerang Selatan ini untuk yang pertama kali. Ketika kami sosialisasikan, kami ajak ketua RT melalui lurah, camat, anggapan atau persepsinya itu pandangannya masih skeptis gitu, atau ini seperti lomba yang biasa. Kami mencoba meyakinkan dengan berbagai informasi, rencana-rencana, tujuan, maksud untuk diadakannya lomba ini yang merupakan pengalaman tentu yang harus dilalui dengan dinamika yang sulit untuk meyakinkan karena lomba ini tahapannya panjang. Ya. Kalau lomba biasanya itu menjelang Dirgahayu Kemerdekaan, misalnya dalam waktu seminggu selesai. Atau lomba-lomba dalam rangka yang lain itu sebulan selesai. Tapi lomba Green and Clean ini kita punya tahapan panjang bahkan sampai 8 bulan. Jadi dinamikanya sangat banyak. Bahkan walaupun Green and Clean ini mungkin leading sektor urusan lingkungan hidup, kami Dinas Lingkungan Hidup tentu juga harus melibatkan dari sektor lain. Karena ada sanitasi yang harus juga menjadi indikator penilaian. Kemudian partisipasi masyarakat khususnya yang paling utama, bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat. Ini biasanya ada dinas ya, pemberdayaan masyarakat yang tahu bagaimana menilai tingkat kepedulian dan partisipasi warga masyarakat. Ini semua kami libatkan. Kami minta masukan-masukan dengan berbagai diskusi-diskusi sehingga kita mampu merumuskan indikator variabel lomba sampai kategori yang akan menjadi unggulan bahkan dijadikan sebagai juara. Alhamdulillah
semuanya dapat dijalani, dan mudah-mudahan yang pertama ini awal yang baik untuk menjadi program berkelanjutan di masa yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang. Oke, baik. Ini masih ke Pak Kadis. Ini ada pengalaman apa saja nih yang dirasakan oleh Pak Kadis ketika turun langsung ke lapangan seperti itu, Pak? Ya, pengalaman yang paling berkesan dirasakan, ya tentunya ini di dalam acara kita pada saat ini juga saya didampingin oleh Ibu Lurah, oleh Ketua RT. Jadi kita menjadi lebih dekat dengan warga masyarakat, dengan unsur-unsur pengurus warga masyarakat. Kita menjadi lebih tahu persoalan apa sebenarnya, kebutuhan apa yang harus dibantu, yang didukung, yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Kami turun langsung, warga masyarakat dipimpin oleh Ibu Lurah, ketua-ketua RT, ketua RW, semuanya aktif dan memberikan informasi-informasi masukan, termasuk ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kami, bisa lebih mengetahui keadaan di lapangan, bantuan, dukungan apa yang secara faktual harus diberikan, dan bentuk-bentuk penghargaan seperti apa yang akan menjadi motivasi kepada warga masyarakat. Oke, baik. Saya ke Ibu Lurah ini, Bu. Ini perasaannya senang sekali ya, Bu ya. Ya, baik Ibu, sebagai pemenang GAC Kota Tangsel nih, ini kelurahannya nih, tentu perasaannya sangat senang ya, Bu ya. Ini ada berapa kategori, Bu, yang dimenangkan dan apa saja nih kategorinya? Oh iya, Mbak. Kategori yang diraih oleh Kelurahan Pondok Jagung di 2 RT 10 itu ada kebersihan lingkungan, penghijauan, terus yang kedua partisipasi masyarakat, terus yang ketiga dari RT 1 RW 1 itu meraih juara kedua, itu penggerak pemuda di lomba Green and Clean. Terus meraih juara pertama itu di lingkungan hidup yang berbunga. Oke. Jadi banyak sekali ya, Bu ya. Okay. Dan tentunya kami dari Kelurahan Pondok Jagung merasa bangga, terharu, dan senang atas juara umum yang diraih oleh Kelurahan Pondok Jagung yang diwakili oleh 2 RT dalam mengikuti lomba Green and Clean di tahun 2023 tingkat Kota Tangerang Selatan. Baik, nah Ibu ini kan kelurahan yang berpartisipasi nih sebagai pemenang tentunya. Ini sebelumnya apa saja yang telah dilakukan upaya Ibu dari kelurahan juga terhadap RT. Nah ini untuk kegiatan GAC ini, Bu. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Untuk upaya-upaya yang dilaksanakan oleh RT yang diikuti oleh kedua RT di Kelurahan Pondok Jagung, tentunya bukan saja pada saat ada lomba Green and Clean. Ya. Kami dari tahun 2022 sampai di tahun 2023 ini, Mbak, kami sudah melaksanakan lomba kebersihan lingkungan pada saat kami menjabat awal sebagai Lurah Pondok Jagung. Jadi kami tentunya di dalam mengikuti lomba Green and Clean ini, kami tidak merasa agak tidak bisa mengikuti karena persiapan kami itu tentunya dari awal tahun 2022 karena sudah melaksanakan lomba kebersihan di tingkat Kelurahan Pondok Jagung. Baik, Ibu. Saya ke Pak RT nih. Ini Pak RT yang ini dua-duanya menang. Saya ke Pak Kusnadi dulu kali ya. Untuk pengalaman Pak RT nih di masyarakat. Tentunya Pak RT yang berperan sangat penting sekali. Betul. Nah, ini bagaimana nih pengalaman Bapak yang telah Bapak lakukan dan juga ini apa saja yang didapatkan? Ya, saya sebagai ketua lingkungan ataupun RT di lingkungan saya sendiri, kita mengayomi warga kita dan mendekati warga kita. Apapun yang ada di lingkungan kita itu harus kerjasama. Gotong royongnya, terus pokoknya bermacam-macam dengan lingkungan biar bersih. Kita harus
mendekati dulu dan mencontohkan kita sebagai pimpinan itu turun langsung ke lapangan agar masyarakat kita contohi dengan baik, dengan kita turun ke lapangan mengerjakan sesuatu, kita selain mengajak. Begitu aja Bu, nanti dia juga pasti akan mengikuti kita sebagai ketua RT karena kita mencontohkan yang baik aja. Oke, nggak ada kendala gitu Pak? Alhamdulillah saya nggak ada Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, Ya. Kita ke Pak RT yang lain, Pak Sanita. Ini seperti apa kalau di lingkungan Bapak? Terima kasih Bu. Kalau untuk di RT 01 saya untuk bergerak di paguyubannya Bu. Oke. Untuk paguyuban saya bergerak untuk anak muda, semua tokoh-tokoh saya ikut sertakan Bu. Kayak seperti ormas segala macam ikut sertakan juga. Alhamdulillah mereka antusias Bu. Bahasa kasarnya seperti kalau saya udah ke lingkungan bawa sapu, mereka semua pada ikut gitu kan. Intinya kayak gitu. Udah saya bawa sapu aja mereka udah ada warga udah mulai Pak RT gotong royong ya. Ayo gitu. Jadi menurut saya juga nggak begitu terlalu ini banget sih, saya tunjukkan dulu diri saya sendiri untuk turun, mereka ikut gitu kan, mereka ikut sadar gitu kan. Saya pagi-pagi saya sendiri aja gitu kan, cabutin rumput segala macam, RT kok rajin amat apa segala macam. Ya saya mencoba untuk itu Pak, tunjukkan dulu Pak, saya sendiri saya tunjukkan dulu gitu kan, baru mereka warga gitu kan. Jadi saya guyur dulu Pak, terima kasih Bu. Jadi mencontohkan dulu ya. Mencontohkan dulu. Bapak-bapak RT-nya ya. Berarti memang tidak ada kendala sama sekali. Sebetulnya ada kendala di awal pertamanya Bu. Memang agak susah untuk kumpulin warga gitu kan. Buat apa sih gitu kan? Kenapa sih gitu kan? Ya seperti itulah tantangannya Bu. Apa? Ya itulah. Ada nggak dampak yang dirasakan ketika Green and Clean ini sudah mengikuti Green and Clean? Oh iya, saya terima kasih banget sama Bapak juga memang udah jauh lebih bagus yang saya juga ternyata lebih rapi, lebih sehat, juga antusias warga juga udah mulai sadar Ibu. Mulai sadar mereka itu udah Pak RT ini udah sampah pungut ya gitu. Jadi mereka udah mulai sadar pelan-pelan Pak gitu Pak. Terima kasih. Untuk Pak Kusnadi sendiri seperti apa Pak? Ya alhamdulillah adanya Green and Clean ini lingkungan kita jadi bersih, jadi hijau dan juga rapih begitu Bu. Tidak ada sampah yang berserakan ataupun beraur-auran. Oke, berarti memang sudah ada kesadaran iya, masyarakatnya. Karena udah dikasih tong-tong sampah setiap rumah sama saya. Begitu. Ya. Baik, ini meringankan lingkungan hidup ya. Betul. Meringankan tugasnya Pak Kadis ini ya Pak Kadis ya. Oke. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Kadis. Nah, ini setelah awarding, ini kan tentunya ada juara umum yang pasti memang harus dipertahankan begitu untuk lingkungannya supaya lebih asri, terus juga tidak ada sampah. Nah ini apakah ada pembinaan dari pihak DLH begitu atau Pemkot untuk para pemenang lomba khususnya yang juara umum Pak? Ya memang melalui lomba Green and Clean ini kami khususnya Dinas Lingkungan Hidup sangat terbantu ya. Ketika warga masyarakatnya itu berperan, berpartisipasi aktif, peduli dan membersihkan sampah, membuat lingkungan lebih hijau, asri, ini membantu meringankan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Khusus kepada pemenang-pemenang lomba, tentu ini akan terus kami tingkatkan pembinaannya. Dan tujuan dari lomba ini bukan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ya, ada sertifikat, ada plakat, bahkan uang pembinaan. Ini hanya motivasi atau pemicu semangat agar ke depan lebih baik lagi, dan kami akan terus memperhatikan jangan setelah selesai ditutup lombanya kemudian nggak peduli lagi. Kami yakin yang menjadi juara-juara yang terbaik ini memang yang sudah sangat berperan, berpartisipasi aktif, peduli terhadap lingkungannya. Oke, baik. Nah ini saya mau ke Bu Lurah. Bu Lurah ini kan pasti dari awal adanya GHC ini kan pasti ada effortnya lah untuk memberitahukan kepada RT, RW gitu kan, dan masyarakat. Ini ada nggak sih kesulitannya Bu? Kalau dalam mengikuti lomba Green and Clean ini di Kota Tangerang Selatan, kedua RT kami dari Kelurahan Pondok Jabu tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena pada saat awal pelaksanaan lomba Green and Clean yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis 8 bulan, tentunya kami punya persiapan dari awal. Kami berkoordinasi dengan ketua RT, terus ketua RW,
mengikuti persiapan lomba Green and Clean. Oke, nah untuk persiapannya sendiri ini seperti apa? Tapi nanti dulu Bu, ditahan dulu. Kita usai jeda berikut ini pemirsa, kita akan kembali tetap di Dialog Khusus bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Khusus bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Kita masih membahas tentang Green and Clean, pemirsa, di mana ini sudah memasuki tahap akhir yaitu awarding. Dan tadi saya juga sudah bertanya kepada Bu Lurah tentang tadi ada kesulitan, memang tidak ada yang begitu berarti gitu. Dan ini ada persiapan-persiapan. Nah, seperti apa persiapan ini Bu Lurah yang sudah dilakukan? Persiapan yang kami lakukan bersama dengan kedua RT yang mewakili lomba Green and Clean ini, yaitu mengajak warga masyarakat di lingkungan RT 10 dan RT 1, bukan hanya warga masyarakatnya, tetapi dari semua unsur kelembagaan masyarakat Kelurahan Pondok Jagung. Ada kader PKK, kader kesehatan, terus BKM dan Karang Taruna. Nah, itu yang paling utama. Yang paling utama di sini adalah kebersamaan dan kekompakan antara kelembagaan masyarakat, dan yang paling utama adalah masyarakat, warga masyarakat yang ada di RT 10 dan RT 1. Oke, baik. Dan saya mau ke Pak Kadis nih. Untuk Pak Kadis, ini bagaimana pandangan Bapak terhadap RT yang mengikuti lomba GAC, dan ini sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti ini, apakah ada perubahan dan seperti apa? Ya. Dari awal ketika kami menerima pendaftaran dari ketua-ketua RT, ya, walaupun tidak mencapai target yang kami harapkan, tetapi RT-RT yang mendaftar ini semuanya sudah berkualitas. Artinya RT-RT yang memang selama ini sudah aktif. Dan kemudian melalui program Green and Clean ini terpicu lagi, termotivasi lagi. Karena kami sampaikan akan ada penilaian, akan ada penghargaan, apresiasi, bahkan uang pembinaan. Memang nyata ketika awal mendaftar kemudian kami turun untuk melakukan penilaian awal, tahap pertama begitu, kemudian dibandingkan di penilaian berikutnya sangat signifikan. Ada perbedaan yang sangat bagus lah, dan mudah-mudahan ini dapat dipertahankan. Kami yakin ini RT-RT yang mendaftar ini memang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan di lingkungannya masing-masing. Baik, oke, untuk berarti ini memang Pak Kadis sudah melakukan maksimal gitu ya Pak ya, upaya-upaya untuk mengajak melihat dari RT-RT yang memang sebelum dan sesudah, dan ini nyata pembinaannya seperti itu Pak ya. Benar. Baik, dan kita ke Pak RT. Ini kayaknya Pak RT-nya kalau ditanya, ya mesem-mesem aja ya Pak ya. Nah, ini ada nggak sih Pak Kusnadi dulu ya, kiat yang dilakukan untuk menjaga lingkungan? Nah, ini kan memang sudah terbentuk nih kesadarannya. Nah, ini sebagai ketua RT supaya jangan sampai nanti udah selesai lomba, terus lupa lagi gitu kan, buang sampah sembarangan, ini ada nggak? Nah, itu kita perhatian juga itu. Untuk itu kita lanjutkan lagi nanti supaya bersih lagi dan lebih aktif lagi di lingkungan supaya kita tidak ada kendala apa nantinya, biar bersih aja gitu Bu. Kita lanjut pokoknya. Lanjut pokoknya ya. Tidak ada. Ada nggak sanksi-sanksi atau apa gitu di? Ya mudah-mudahan nanti kalau emang ada buang sembarangan, mungkin kita sanksi apa dia push up apa kayak gitu. Nah, gitu aja Mak, Ibu. Oke. Untuk Pak Sanita seperti apa Pak? Sama aja Bu, intinya Bu. Tetap semangat untuk lingkungan. Saya juga terima kasih sama Bu Lurah udah mempacu terus Pak gitu Bu semua.
terima kasih juga ya. Ya semangat lah intinya untuk mengembalikan lagi, membersihkan lagi gitu kan. Intinya semangat. Oke. Ada nggak sih Pak untuk ada rencana nggak sih untuk misalnya mengembangkan RT ini, misalnya yang tadinya kan RT-nya ya udah yang penting bersih gitu, yang penting hijau gitu. Ada nggak sih misalnya kayak supaya orang-orang tuh tertarik tuh datang ke RT gitu kan, ke lingkungan Bapak itu, ada nggak sih rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depan saya mungkin kebetulan di gang saya juga ada tembok gitu. Tembok saya coba akan mural gitu untuk biar orang yang datang ke gang kami, mereka lihat mural gitu kan, pesan-pesan mural yang ada di tembok ini saya lukis segala macam. Intinya untuk daya tarik di RT sebelah atau RT yang lain gitu kan. Itu aja sih. Jadi untuk memotivasi. Oke, untuk Pak RT Kusnadi, seperti apa? Ya pokoknya kita mengerjakan lagi dengan tidak henti-hentinya sampai nanti kita ada perlombaan lagi, terus kita lanjutkan lagi. Nih, ya mudah-mudahan sih ada sih lagi. Saya mau tanya nih, keunggulan dari RT Bapak sendiri ini apa ini Pak yang ditonjolkan? Yaitu kebersihan. Kebersihan. Ya. Oke. Ada di dalamnya juga ada bank sampah? Ada. Oke. Baik, saya mau tanya ke Pak Kadis. Nah ini kan pengolahan sampah yang selalu dibilang adalah Tangsel ini banyak sampahnya nih Pak. Nah ini seperti apa setelah ada pengaruhnya nggak sih Pak ini dari Green and Clean? Untuk Kota Tangerang Selatan ya sama dengan kota-kota besar lainnya, masalah lingkungan hidup itu yang paling pokok, yang paling utama adalah sampah. Iya. Dan ini memang membutuhkan partisipasi warga masyarakat. Di hulu ya, warga masyarakat yang dari awal semuanya kita menimbulkan sampah, ini memang kita juga harus peduli menangani mengelola sampah. Kita sudah punya bank sampah secara masif, bahkan masing-masing RT itu bisa 3, 4, 5 bank sampah yang aktif. Jadi warga masyarakat yang sudah memilah sampahnya, kemudian yang bernilai ekonomi itu bisa disetorkan ke bank sampah, dan ini menjadi nilai tambah. Kami yakin melalui program Green and Clean ini lebih menjadi dinamika lagi, menjadi motivasi lagi. Jadi kegiatan untuk menangani sampah di hulu itu di awal, di tempat timbulan sampah itu bisa lebih tertangani. Dan ke depan, ya kata Pak RT tadi, mudah-mudahan ada lomba lagi. Ya kami juga berharap, ya walaupun nggak ada lomba, kita harus tetap peduli kepada lingkungan kita, ya. Karena lingkungan hidup yang terjaga, asri, nyaman, itu adalah investasi buat masa depan anak cucu kita. Baik. Dan saya mau tanya lagi sama Pak Kadis untuk evaluasi. Pastikan ada ada kekurangan dari setiap event, pasti ada kekurangan ya Pak ya. Nah ini seperti apa sih yang disoroti sama DLH sendiri? Betul. Yang pertama tentu kami internal selaku panitia penyelenggara lomba, kita harus lebih kompak lagi dan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri termasuk berkoordinasi mensosialisasikan kepada jajaran unsur kelurahan maupun kecamatan. Karena yang memimpin warga masyarakat itu yang paling terdepan adalah Ibu Lurah, ya Pak Lurah, kemudian Pak RT, Pak RW ini yang kemudian masih lemah dari sisi koordinasi kami dan sosialisasi kami. Indikasinya dari target kami yang kami harapkan RT yang mendaftar sebagai peserta lomba itu 200 minimal, 200 RT, tetapi yang mendaftar hanya 117. Mudah-mudahan ini ada yang pertama sudah berjalan, gaungnya melalui Radar Banten juga disosialisasikan, dipublikasikan. Ke depan lomba yang akan datang ini kami lebih ringan dan lebih siap untuk mengajak semua RT untuk mengikuti lomba. Jadi evaluasi untuk persiapannya kami akan lebih perbaiki lagi agar pesertanya ikut lebih masif, lebih banyak lagi. Tentu akhirnya juga tugas-tugas kami yang akan terbantu lebih ringan. Baik, ya ini kan memang sebelumnya juga
ada sosialisasi yang memang mengajak kepada masyarakat gitu ya Pak untuk mengikuti Green and Clean. Nah ini apakah sudah sesuai dengan ya memang tadi ada kekurangannya seperti itu Pak. Apakah sudah sesuai atau ingin nanti ke depan seperti apa Pak? Rencananya akan ada perubahan apa begitu? Kemarin ya kita sudah sosialisasikan mulai dari launching awal, kemudian setelah launching kita sosialisasikan penilaian-penilaiannya seperti apa. Kemudian kita juga roadshow. Roadshow mengadakan sosialisasi, mengadakan gebyar. Sebelum diadakan penilaian itu gebyar, kita undang semua RT RW. Kita melalui roadshow itu bahkan kita memberikan door prize untuk menggugah bahwasanya ini lomba ini akan benar-benar gaungnya itu sangat luas, sangat menggugah warga masyarakat. Dan ke depan bentuk-bentuk sosialisasi himbauan ajakannya juga nanti zaman sekarang ini lebih gandrung kepada media sosial ya sebetulnya. Ada akun-akun medsos RT RW kita juga bisa manfaatkan supaya yang lain seluruh lapisan masyarakat itu bisa benar-benar melihat aktivitas dari program lomba Green and Clean. Termasuk ya kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya dari Radar Banten Group yang berperan aktif ikut mempublikasikan, mensosialisasikan, mensiarkan gitu ya kepada warga masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan. Oke, nih ada nggak sih Pak untuk ke depan gitu ada rencana mengganti kriteria atau menambah kriteria yang kan ini memang baru satu ini apa ya untuk yang non perumahan seperti itu. Nah itu seperti apa Pak? Ya, ke depan kita ingin lomba Green and Clean ini lebih luas lagi, lebih masif lagi. Kalau sekarang kita fokus kepada RT-RT di kawasan-kawasan di luar lingkungan pemukiman ya yang tertata, yang rapi ya, pengembang perumahan. Mungkin ke depan ini juga mereka bisa kita libatkan. Tentu berbeda nanti variabel atau kriteria lombanya. Karena kalau di dalam kawasan pengelolaan perumahan ya mereka sudah terbiasa ada iuran, IPL untuk lingkungan, keamanan, untuk kebersihan. Kita libatkan semuanya, kita sertakan, tetapi tentu ada kriteria penilaian yang berbeda. Oke, baik. Intinya nanti akan ada perubahan mungkin di tahun depan ya Pak ya. Baik, untuk Ibu Lurah ini bagaimana nih untuk di RT RT di lingkungan itu untuk menambah pundi-pundi rupiah otomatisnya ini dari bank sampah ini sudah berjalankah Bu, di lingkungan ini? Untuk saya menyampaikan dulu jumlah RT dulu. Oke, baik ya. Nah, jumlah RT itu di Kelurahan Pondok Jagung ada 66 RT. 18 RW. Dari 66 RT ini itu ada di Kampung Priang itu ada 20 RT. Terus ada 5 RW. Nah, terus untuk Mbak? Ya. Bank sampah. Bank sampah itu sudah ada beberapa di tingkat RT melaksanakan pengelolaan bank sampah. Contoh misalnya ada di RT 8, RW 2, terus ada di sekolah dasar SD Pondok Jagung 3, SD Pondok Jagung 2, itu semuanya sudah ada pengelolaan sampah. Terus ada perumahan satu yang ada di Kelurahan Pondok Jagung itu di perumahan Pondok Jagung. Juga sudah ada pengelolaan sampah. Terus di RT 13 juga sudah ada. Baik, berarti memang ini sudah dari bank sampah itu sudah bisa menaikkan perekonomian, membantu perekonomian. Baik. Dan saya mau
bertanya saya mau ini closing statement nih, Nah, untuk bapak-bapak dan ibu, nah ini bisa harapannya ke depan seperti apa nih dari Ibu Lurah dulu deh. Untuk kedepannya, untuk lomba Green and Clean ini, tentunya kami berharap semua kelurahan sekota Tangerang Selatan sebanyak 54 kelurahan bisa mengikuti lomba Green and Clean. Terus semua RT dan kalau bisa diwakili untuk kedepannya itu perwakilan dari RW di tingkat kelurahan sekota Tangerang. Baik, untuk Pak Kadis harapannya seperti apa? Iya, kami pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup tentu terus mengajak dan berharap seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan peduli lingkungan hidup, terus menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan dengan mutu cerdas, modern, religius. Tangsel rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Baik, untuk Pak RT, silakan Pak RT, ada yang mau disampaikan? Untuk Green Clean selanjutnya nanti, mudah-mudahan kita bisa ditambahkan lagi dengan adanya petanaman obat-obatan. Itulah yang berguna buat masyarakat dan lingkungan kita, agar kita menjadi sehat selalu, gitu ya Bu. Oke, untuk Pak Sanita? Tujuan kami untuk di RT 01 agar lebih sadar lagi warga kami, menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan dari DLH pun berusaha untuk mencoba kasih spot kami seperti pengadaan apalah gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Baik, berarti ini untuk sekarang sudah dari DLH sudah dipenuhi semua. Dari tong sampah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, terima kasih nih untuk bapak-bapak, ibu waktunya. Ini mudah-mudahan bisa sukses selalu dan juga Green and Clean ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam menjaga lingkungannya, begitu ya Pak ya. Dan bisa yang menang ini juga bisa mempertahankan dan konsisten menjaga lingkungan pastinya. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan dialog khusus pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa lagi di dialog khusus dengan tema lainnya. Akhir kata, saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.